tahu Anung Luk tuh. Saya kebetulan langsung ke Jakarta. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua rakyat Sumbawa. Semoga kita selalu dilimpahkan sehat, rezeki, dan semoga kita selalu damai. Baik, pagi ini apapun keresahan-keresahan masyarakat terkait kami juga Laskar Merah Putih, banyak masyarakat yang menilai bahwa kami pro pemerintah itu mungkin tidak seperti itu adanya. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang santai bersama Bapak Kadis Pertanian, Bapak Insinyur Sirajudin. Baik, pagi ini semoga teman-teman di Rungan Semawa tadi malam yang lumayan debat bersama saya terjawab apapun yang menjadi pertanyaan atau unek-unek di dalam hatinya. Ya, kira-kira Pak, kapan kira-kira kelangkaan pupuk ini terjadi Pak di Sumbawa, khususnya di Sumbawa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Dinas Pertanian ingin menyampaikan bahwa kaitan dengan pupuk subsidi ya untuk Kabupaten Sumbawa adalah tahun 2021 adalah sudah dialokasikan kuota ya. Yang pertama adalah untuk Korea untuk 1 tahun adalah 38.036 ton. 38.036 ton. 38.036 ton ya. Itu adalah untuk Korea. Untuk Korea ya. Koreanya. Ya. Sedangkan untuk NPK-nya, ya. NPK-nya ada SP36-nya adalah 369 ton. 369 ton untuk SP36-nya. SP36-nya. Jadi ya. Yang kedua adalah N3 adalah NPK adalah 15.017 ton. 15.017 ton. ZA-nya adalah 5.075 ton. 5.075 ton untuk ZA ya. ZA. Karena ada beberapa yang berkata ZA itu mendapatkan satu karung. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Kadis mekanisme di lapangan seperti apa. Organiknya adalah pupuk organik granularnya adalah 6.333 ton. Sedangkan organik cair itu ada 17.878 liter. Ya. Nah, inilah kebutuhan kuota kita. Ya, Pak. Bila dibandingkan dengan RDKK yang masuk tahun 2021 adalah jauh dari itu. Berarti dia itu lebih tinggi Pak ya, 90.000 ton. Betul. Artinya, maka dari itu adalah kami membagi kuota per kecamatan masing-masing distributor. Artinya bahwa kita sesuaikan dengan angka tanam. Sebab ada angka tanam yang 1 kali tanam, 2 kali tanam, dan 3 kali tanam. RDKK disusun adalah sekali setahun. Ya, kita sudah menyusun kemarin untuk kebutuhan 2021 adalah pada bulan Juni. Tapi masih diberikan kelonggaran sampai November. Yang ada yang tidak masuk. Menyusul lagi. Ya, menyusulkan data-data lagi kelompok yang belum masuk. Atau ada anggota yang belum masuk. Jadi kepada kelompok tani yang ada di desanya itu meremajakan kembali anggota tani yang belum dapat. Nah, itu ada peluang kemarin sampai November. Ya. Itu setiap bulan biasanya tanggal 25 dilakukan perbaikan, ada yang masuk diperbaiki. Iya, betul Pak. Karena mereka sistemnya dari pusat, jadi mereka yang ada admin di masing-masing kecamatan yang kita lakukan. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua adalah kaitan dengan kelangkaan. Sebetulnya saya pribadi melihat adalah memang dari segi kuota yang ada tidak akan mungkin cukup karena RDKK kita susun berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Litbang. Betul. Ada tidak misalnya contoh urea dari Badan Litbang itu ada yang 200, ada yang 250. Ya. Sehingga berdasarkan kuotanya 38.000 kita memilah itu. Ya, kita sepakat kemarin dengan produsen dan distributor adalah untuk padi ureanya adalah sekitar 50-100 per hektar. 50 sampai 100 per hektar untuk padi. Untuk padi itu dalam 1 hektar Pak ya. 50 karung maksudnya Pak? Enggak, 50 kilogram berarti 2 sak aja. Oh, berarti 2 sak. Nah, ini yang perlu kita bahas nih Pak. Berarti jatah yang resmi itu cuma mendapatkan 2 sak Pak ya. 50 sampai 100. Ya, berarti kan 2 sak lah untuk padi. Terus itu urea. Terus sedangkan untuk anunya 50. Untuk NPK 50. Terus untuk ZA kita sesuaikan mereka enggak terlalu ada jadi acuan Pak ya, terserah mereka mau mengambil. Oke. Itu untuk yang padi berarti 2 sak. Urea
1 sak MPK ternyata. Kalau ZA silakan, tergantung kebutuhan. Sedangkan untuk jagung itu kalau untuk jagung ureanya 150. Berarti 3 karung. 3 karung. Benar berarti kan Pak. Saya tadi malam kan ada ini yang jujur nih Pak Kadis ya, kenapa ada temuan-temuan saya di berbagai wilayah yang katanya hanya mendapatkan 1 sak nih Pak Kadis. Nah itu saya tadi malam itu dari teman-teman yang di desa BPD itu sudah memberikan masukan bahwa hasil rapat itu 3 sak. Ternyata itu benar adanya, bahwa itu 3 sak. Ini juga diakui oleh Pak Kadis. Jadi mohon kepada distributor yang berada di Sumbawa transparansi dalam menindaklanjuti apapun keputusan yang diberikan oleh Perlanian Pak. Jadi, karena di sini sebab saya akan bilang tadi yang distributor untuk Korea kan ada 5. Siap. Ya, Pak. Sedangkan untuk NPK karena petrokimia adalah kemarin dari 3 jadi 2. Jadi yang tadi sumber itu sudah mundur, dialihkan kepada Alzaman dan itu. Jadi kemarin kan ada kaitan dengan di Renang Luar kemarin Nah bagaimana tanggapan Bapak terkait itu? Karena saya sendiri sempat ngomong sama humasnya ke sana Pak. Untuk yang di Renang Luar, karena memang kemarin saya dapat dari produsen petrokimia bahwa untuk Lunyuk, Renang Luar dan Korontulu adalah distributornya Petrosida Gresik. Ya kan, tapi Petrosida Gresik kendalanya apa sehingga sampai sekarang Petrosida itu belum Petrosida Gresik itu belum mendapatkan rekomendasi dari Perindak. Sehingga baru dia nanti untuk menjadi pengecer distributor. Nah kemarin saya kontak dengan Petrosida karena ini dibutuhkan, ternyata ada keputusan dari Petrokimia bahwa yang untuk Renang Luar, Lunyuk dan Korontulu itu dialihkan ke Alzaman. Dikalikan ke Alzaman lagi. Tidak lagi masuk Petrosida. Berarti tidak masuk Petrosida. Berarti Alzaman ini sudah mengantongi rekomendasi, tinggal menunggu saja. Sekarang sudah mulai dropping. Mantap ya. Berarti Renang Luar mantap, insya Allah akan segera. Dan kepada teman-teman wilayah-wilayah itu insya Allah mulai distribusi hari ini. Ya mohon maaf teman-teman karena kejadiannya memang ada peralihan distributor sehingga menjadi keterlambatan dilakukan pemberian pupuk tersebut. Baik Pak Kadis, mungkin sedikit saya tanya terkait dengan distributor karena ini kan satu sebenarnya peraturan yang sudah dibuat termasuk jumlah nominal luas. Itu kalau untuk luas itu untuk petani itu maksimalnya berapa luas itu Pak Kadis yang berhak? Jadi di ERDKK ada masing-masing petani mendapatkan kuota 2 hektar. 2 hektar. Manakala dia lebih dari 2 hektar maka akan ditolak sistem ERDKK. Iya, dia tidak berhak untuk mendapatkan. Nggak bisa jadi update datanya. Lebih dari 2 hektar dimasukkan nggak akan bisa nggak akan masuk. Maka dari itu adalah kalau seandainya lebih dari 2 hektar karena syaratnya itu ada kartu betul. Misalnya saya suami kan 2 hektar, betul. Istri bisa 2 hektar. Oh ya, ini solusi terbaik nih menurut Pak Kadis. Jadi jangan menggunakan satu KTP karena akan ditolak oleh sistem kalau itu memakai KTP tersebut. Jadi pakai istri. Yang punya KTP. Ini salah satu solusi teman-teman. Jadi biar kita pun jangan menganggap pemerintah itu terlalu saklek. Jadi di sini ternyata diberikan solusi. Karena ini semua juga peraturan dari pusat. Nah, untuk itu kita menggunakan segala cara Pak ya, termasuk dengan mungkin menggunakan KTP anggota keluarga lain untuk memenuhi kuota daripada pupuk Anda sendiri gunakan. Saya terus di berbagai wilayah Pak, termasuk adanya pembukaan lahan baru. Kira-kira kalau menurut Pak Kadis ini bagaimana? Apakah dari tim pertanian sendiri ketika masyarakat ini memberikan data Pak untuk mendapatkan pupuk itu, apakah tim pertanian itu datang Pak untuk mensurvei lokasi atau melihat berapa sih luas yang diajukan, apa itu sesuai atau hanya menerima saja data itu kemudian dinaikkan? Kira-kira menurut artinya begini, Pak Kadis, jadi kaitan dengan cetak sawah baru dan lain sebagainya, begitu dilakukan pada tahun sebelum saya ini adalah sudah dimasukkan ke data BPS. Jadi ada luas baku sawah kita, Pak. Yang lahan irigasinya, lahan tanah hujan dan lain sebagainya. Itu ada sudah terdata di sini. Berarti dipilah-pilah Pak yang satu kali setahun, yang ini berarti sudah ada. Jadi pada satu wilayah itu adalah misalnya wilayah ini ada lahan sawahnya berapa kali tanam, betul. ada lahan kering, maka bisa saja
3 kali dalam satu orang. Dalam bisa satu 3 kali seperti 3 kali. kita di wilayah Sering Pak kan Bisa, ada 3 perairan kali berarti itu. 3 kali kan 3 Pak kali ya. itu. Peluangnya EDKK-nya 3 kali. Berarti kalau memang ada yang membabat liar nih contoh Pak, terus dia pinjam pakai lahan, kan kita sering berarti ini juga tidak berhak untuk saya mendaftarkan. tidak membuat EDKK di lahan-lahan yang dilarang. Oke, mantap. Berarti seperti itu jelas bahwa saya jangan membuat EDKK yang dilarang. Berarti di sini persoalannya sekarang ini saya berdalih ya tanda petik jangan yang teriak ini adalah yang tidak masuk dalam EDKK tapi ingin mendapatkan kuota pupuk yang subsidi. Betul. Dia sudah punya porsi di non subsidi karena masing-masing pengecer adalah menyiapkan yang subsidi dan yang non subsidi. Tapi sekali lagi saya ingin katakan tidak boleh sistem paket. Tidak boleh sistem paket. Artinya mereka beli yang subsidi, nggak boleh. Betul. Baru dapat subsidi manakala dipaketkan itu yang tidak boleh. Kalau memang ada sedikit mintakan bukti otentiknya sehingga kita bisa menindak kaitan dengan pengawasan. Ada tim pengawasan pupuk di sini yang akan melakukan itu. Gitu. Harapan saya kepada masyarakat dan petani adalah manakala ada temuan semacam itu dilaporkan tinggi head atau dan lain sebagainya, tolong laporkan tapi dengan fakta yang ada bukti. Teman-teman jangan katanya saja berbicara itu karena itu berasumsi untuk masyarakat lain membuat opini-opini yang tidak jelas Pak ya. Jadi silakan karena kantor pertanian kita selalu terbuka supaya menanggapi masalah ini. Jangan sampai yang kita besarkan kelangkaan saja, tapi bagaimana cara di lapangan itu apakah sudah sesuai prosedur Pak ya. Artinya sekarang ini adalah saya sudah merintahkan kemarin tanggal 5 karena SK tanggal 4 dikirim oleh provinsi untuk jatah 2021. Pupuk yang ada pada kita ini adalah sudah sekitar hampir mendekati 7.000 ton untuk urea itu segera dibagikan. Segera akan dibagikan. Jadi mulai tanggal 5 itu intinya sudah. Makanya kemarin hanya 3 wilayah saja yang masih kaitan dengan NPK-nya, petrokimia karena memang itu yang lainnya sudah bisa jalan. Saya berharap manakala ini memanfaatkan saja pupuk subsidi ini dengan baik, sesuaikan dengan informasi yang ada, sehingga harapan kita adalah peningkatan produksi bisa seperti itu. Alternatifnya bisa saja pupuk non subsidi dan juga organik di situ yang punya peluang untuk peningkatan. Benar. Menjadi tanggung jawab kita untuk mengawasi penggunaan dan juga kaitan dengan penggunaan teknologi dengan pemupukan ini. Itulah yang menjadi harapan kita semua. Mudah-mudahan produktivitas kita akan meningkat bila mana kita bisa mengawasi penggunaan teknologi. Harapannya adalah kepada petugas saya penyuluh KUPT adalah untuk memantau terus masalah pupuk ini di tingkat lapangan sehingga tidak membuatkan resah masyarakat kita di tingkat lapangan. Nah, satu lagi nih Pak, kemarin Anangguar kan saya sempat, soalnya saya juga yang teman-teman di sana juga saya yang memberikan masukan juga agar jangan melakukan hal-hal tindakan kalau ditahan saja karena itu satu pelanggaran hukum yang akan merugikan kita juga. Nah terkait itu disegelnya kantor pertanian di sana karena tidak ada petugas Pak. Nah ini menurut Bapak bagaimana menyingkapinya dengan petugas? Saya sudah sampaikan kemarin, saya sudah perintahkan Pak Ibu Subdis kalau bisa saya bilang itu untuk melakukan cek in detail. Dan betul Pak. Fakta itu ada, saya dapat informasi dari pajak dan sebagainya. Karena memang masyarakat kita tempat bertanya tidak ada. Betul Pak, sehingga mereka baik penyuluh maupun KUPT untuk standby harus berada di tingkat lapangan. Inilah yang menjadi koreksi bagi kami. Kita akan perbaiki itu. Insyaallah. Mudah-mudahan pelayanan kita kepada masyarakat adalah jadi minimal ada lah Pak seseorang yang berdiam di dalam kantor pertanian. Terima kasih atas masukan ini menjadi masukan bagi kita semua di pertanian untuk apa yang menjadi harapan masyarakat. Mungkin lebih ke depannya lagi. Terima kasih sekali. Karena ujung tombak terdekat kan kecamatan Pak mempertanyakan segala sesuatu terkait itu. Nah satu lagi Pak terkait dengan pembabatan liar tadi. Nah bagaimana cara dinas pertanian itu mengetahui kalau itu lahan yang ibaratnya dilarang? Apakah itu ada tim survei turun? Nah kembali lagi tadi, apakah data itu berdasarkan daripada tim survei turun atau saja menerima saja data itu? Sehingga jangan ada suara sumbang-sumbang di belakang ini Pak. Berada di dalam kawasan hutan kita harus dengan dinas kehutanan yang sekarang kewenangan ada di tingkat provinsi. Suka atau tidak suka bahwa harus seluruh masyarakat saling membangun untuk melarang sebetulnya. Betul. Tapi karena ini adalah
bukan pembiaran ya, tapi kurang kontrol kita terhadap itu. Harapan kita harus tim terpadu entah desa, entah camat, polhut kita dan sebagainya. Dan masyarakat terutama yang berada di wilayah sekitar, dialah yang betul. Gitu loh. Sebenarnya dialah selaku pelapor utama di situ kalaupun itu terjadi. Tapi saya dari segi pertaniannya adalah saya tidak mengasih pupuk secara subsidi. Iya betul. Tetapi kalau kebobolan kita nggak ngerti. Tapi yang non subsidi kan bisa dibeli. Iya. Gitu kan bisa beli. Bisa mereka dapatkan juga. Walaupun saya sudah tahan yang non subsidinya tidak akan memberikan itu. Tetapi banyak juga dijual. Kan dibiarkan. Satu saja kuncinya Pak, marilah sama-sama. Ketika di situ ada pelanggaran, ayo semua kita benarkan pelanggaran itu. Sehingga jangan sampai ada bahasa kurangnya pengawasan. Karena pengawasan itu kan terbatas Pak Kadis. Tidak selalu kita 24 hour itu melakukan pengawasan. Jadi kesadaran daripada masyarakat dan desa dan sebagainya, sebab dia merasa dampak dari semua itu. Terjadinya banjir, kayak kita di Seradin kemarin Pak Kadis mengantar bantuan. Sebab saya kambing hitam aja banjir karena jagung. Ya, kan gitu. Pasti larinya ke sana Pak Kadis. Ya, ujung-ujungnya ke situ. Padahal tidak serta-merta juga seperti itu terjadi. Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya pagi ini. Saya sendiri Ketua Laskar Merah Putih NTB. Alhamdulillah sudah dapat bertatap muka dengan Pak Kadis. Tadi malam saya sampai jam 3 menjawab opini teman-teman di Rungan Semawa. Bukannya berpihak, tapi insya Allah melakukan upaya terbaik supaya jangan sampai mengintervensi masyarakat yang lainnya untuk salah paham. Karena apapun kebijakan baru pemerintah tidak serta-merta bisa berjalan 100%. Kita perlu tahu. Baik, mungkin ada saran Pak untuk masyarakat. Jadi baik pembuka lahan baru atau bagaimana? Intinya adalah kita berharap kepada masyarakat kita adalah kita kelola lahan yang kita punya yang sesuai dengan yang kita lakukan. Saya berharap agar kalau memang itu dilarang kita jangan melanggar. Itu saja harapannya. Lakukan yang terbaik untuk kita dan oleh kita. Dan itu, kalau misalnya melanggar pasti ada dampak terhadap kita maupun orang lain. Saya rasa itu harapan kita semua, sehingga betul-betul semua ini bisa kita jaga. Baik. Poin hari ini berarti yang belum mendaftarkan masih ada kesempatan. Silakan mendaftarkan. Rencananya barangkali 14-15 akan ada pembukaan kaitan dengan EDKK. Itu yang akan kita perbaiki. Jadi masih ada waktu buat yang belum mendaftarkan, silakan mendaftarkan diri di kelompok masing-masing. Jadi tidak dibatasi. Ya, demikian wawancara kita pagi ini. Semoga apapun yang kita bahas bersama Pak Kadis hari ini bisa betul-betul dimaknai oleh masyarakat dan menjadi satu keberhasilan nantinya untuk petani di Sumbawa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.